Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film series Korea Netflix dengan beberapa episode, di mana terdapat 6 episode di dalamnya. Di film ini akan diperlihatkan berbagai karakter pemainnya yang akan dibintangi artis-artis Korea, yaitu Yoo Ah-in sebagai Jung Jin-so, Kim Yoon-jo sebagai pengacara Hae-jin, Yang Ik-jon sebagai detektif Hon, Lee Rae sebagai Hae-jung, dan banyak lagi artis ternama lainnya. Film ini menceritakan di mana semua manusia mulai diberi peringatan akan waktu kematiannya. Dan semua yang akan mati dipastikan akan memasuki neraka. Namun ada hal yang janggal dan membingungkan dalam fenomena itu. Tanpa berlama-lama, mari langsung ke ceritanya. Inilah scene. Diawali terlihat suasana kedai Po Odah yang dipadati pengunjung yang sedang sibuk mengisi perut mereka. Terlihat beberapa orang sibuk memesan lontong sayur, ada juga nasi uduk. Lalu seorang bujangan dan gadis yang sedang menonton video dari Jung Jin-so. Ia adalah ketua perkumpulan hidup baru. Jung Jin-so menjelaskan tentang manusia yang akan mati setelah mendapat pemberitahuan dari malaikat. Mereka akan diberitahu tanggal, bulan, tahun, bahkan jamnya. Tapi di film ini gak akan ada celah untuk bertobat, karena orang yang diberi titah atau pemberitahuan waktu matinya sudah pasti masuk neraka dan akan dieksekusi langsung oleh malaikat neraka tersebut. Scene beralih ke bujangan dan gadis yang menonton tadi. Si bujang gak percaya sama ucapan Jung Jin-so. Kita panggil aja Jin-so. Tapi si gadisnya sedikit percaya. Tak lama kita dialihkan pada seorang pria yang duduk sendiri dengan berkeringat dingin dan gemetar, kayak mamen lagi nahan mules. Hehehe, kebanyakan makan capek. Dengan rasa was-was si pria terus memperhatikan jamnya terus, dan tak lama terjadi guncangan. Hingga tiba-tiba dan pada akhirnya pria itu gosong dan menjadi tengkorak kayak mamen kalau lagi nguli. Oh no! Lalu scene beralih kepada seorang pria yang sedang berjalan di sebuah kantor polisi. Pria ini adalah seorang detektif yang bernama Jin Kyung Hong. Kita panggil aja Pak Hon ya. Ia terlihat memasuki ruangan rapat para anggota kepolisian. Di saat temannya sedang menjelaskan sebuah kasus pria yang mati hingga gosong, Pak Hon tanpa sengaja membuat gaduh, hingga semua yang ada di ruangan itu tidak berkonsentrasi. Dan ditampilkan sebuah video kematian seseorang, yang baru saja terjadi seperti yang kita ketahui di awal scene. Lalu Pak Hon dan rekannya yang bernama Empyo ditugaskan menyelidiki kasus itu, karena di mayat ataupun di daerah kejadian tidak ada bukti yang diperlukan. Dan scene beralih pada saat Hon dan Empyo di perjalanan menuju TKP. Sejenak mereka berbincang mengenai sebuah sekte. Empyo yang sedang membuka sebuah artikel mengenai kelompok studi religius yang didirikan oleh Jung Jin-soo yang berdiri sejak tahun 2012, bernama Kebenaran Baru. Empyo menerangkan yang ditulis di artikel itu. Terdapat juga kelompok radikal yang bernama Arrowhead. Mereka marak membongkar identitas para orang yang menerima titah kematian. Empyo menjelaskan bahwa semua kejadian itu dipercaya sebagai kehendak ilahi. Orang yang akan mati sebelumnya akan diberitahu dahulu kapan orang itu akan mati dan dijemput ke neraka. Namun Pak Hon mengatakan bahwa dia tidak percaya dan menganggap adalah omong kosong. Yang penting tugasnya menangkap pembunuhnya. Tak berapa lama, mereka akhirnya sampai di TKP dan bertemu rekan lainnya. Namun rekannya menjelaskan, tidak ditemukan jejak dalam pembunuhan itu.
Lalu tak jauh dari situ, terlihat sebuah seminar kebenaran baru, dan Pahon mendatanginya, dan terlihat seseorang yang bernama Ju Jinsu sedang memimpin seminar tersebut. Dan memperlihatkan video demonstrasi orang yang mati oleh malaikat neraka. Jinsu menjelaskan orang yang mati di video itu, setelah diselidiki di rumahnya terdapat 3 mayat yang ia bunuh, lalu tak lama acara pun selesai. Dan Pahon beserta Empyo menghampiri Jinsu, lalu Jinsu bertanya, apa tujuan mereka? Setelah mendengar bahwa mereka sedang menyelidiki pembunuhan yang baru saja terjadi, Jinsu pun tertawa, dan berkata, sungguh aneh bahwa polisi berusaha menyelidiki kehendak ilahi. Lalu di sela perbincangan, Pahon melihat anaknya yang bernama Hejung. Pahon pun mengejar Hejung, namun di sini Hejung terlihat tidak akur dengan Pahon. Meski begitu, Pahon tetap perhatian pada anaknya, setelah menyuruh Hejung pulang. Pahon melanjutkan perbincangannya dengan Jinsu, dan pada saat ingin diwawancarai secara mendalam, Jinsu beralasan sudah punya janji dengan orang, tapi Jinsu mengajak Pahon dan Empyo berbincang sambil berjalan. Sampai pada akhirnya mereka menaiki kereta. Terlihat, beberapa orang di kereta itu mengenali dan menghormati Jinsu. Dalam perbincangan, Jinsu menjelaskan sebenarnya ia tak tertarik dalam kehidupan. Ia menunggu masa 20 tahun. Setelah waktunya tiba, ia akan mengakhiri hidupnya sendiri tanpa ada yang tahu. Pahon dan Empyo pun terlihat bingung. Lalu Jinsu menceritakan pengalamannya saat pertama kali melihat malaikat neraka, dan kita dialihkan pada masa lalu Jinsu. Dahulu Jinsu sedang berada di dataran Tibet. Ia melihat para burung pemakan bangkai sedang memakan sebuah bangkai hewan, dan Jinsu pun melanjutkan perjalanan kembali, hingga Jinsu melihat hal yang tak biasa. Ia melihat, untuk pertama kalinya Jinsu melihat malaikat neraka itu, dan sedang membakar seseorang dengan cahaya yang dikeluarkan dari tangan monster itu. Dan sejak itu Jinsu berkeliling dunia untuk memperingatkan semua manusia dan tentang hal kematian dan neraka. Pahon awalnya sempat beradu argumen dengan Jinsu. Jinsu mengatakan kebenaran baru bertujuan agar manusia bisa hidup lebih bijaksana. Dan Pahon berkata, manusia takut akan kutukan, apa itu bisa dibilang bijaksana? Dan Jinsu pun menjawab, hal apa lagi yang bisa membuat manusia bertobat selain rasa takut? Jadi kesimpulannya menurutnya, Tuhan memperingati manusia dengar contoh langsung dengan mempertontonkan kematian seseorang yang berdosa dengan kengerian dari neraka. Lalu Jinsu juga mengetahui dan menyinggung tentang kematian istri Pahon, yang ternyata pembunuhnya mendapatkan hukuman yang ringan karena terbukti menggunakan narkoba. Pahon menjalankan hidup yang begitu menderita, sedangkan pembunuh istrinya malah bebas dan tak tahu juga apa dia menyesali perbuatannya itu. Pada akhirnya Pahon pun terdiam, dan mereka pun sampai di kediaman Shinju. Sampai di rumah Pahon melihat Hejung yang sepertinya sudah tertidur, yang ternyata belum tidur. Sejenak mereka berbincang, dan Pahon pun terlihat memiliki beban pikiran seperti mamen waktu diputusin ceweknya. Pahon ternyata terus kepikiran kata-kata dari Jinsu, hidupnya yang menduda lama dan merana sampai ke ubun-ubun, hingga Pahon mencoba mencari kasus pembunuhan istrinya di Mbah Google. Lalu kita dibawa pada saat hari pembunuhan istri Pahon. Pada waktu itu Pahon baru tiba di suatu pembangunan, dan melihat banyaknya polisi yang berjaga dan dipasangkan garis polisi. Pada saat Pahon ingin mendekati TKP, ia pun menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada salah satu keluarganya. Rekan dan polisi lainnya terus menahannya agar tidak mendekati. Namun Pahon memberontak, sampai pada akhirnya, ia melihat istrinya yang bersimbah darah dan tak bernyawa, dan kembali ke masa sekarang. Terlihat Pahon mencari tahu tentang sekte kebenaran baru yang ternyata Jinsu sang ketua kebenaran baru, telah mendapatkan banyak penghargaan atas perbuatan baiknya menyelamatkan orang-orang.
dan ada juga organisasi Sodo yang menentang kebenaran baru. Terlihat juga foto Hejin, pengacara dari organisasi Sodo yang menentang ideologi kebenaran baru. Singkat cerita, kita beralih ke karakter lain, seorang wanita bernama Park Jungja. Ia baru selesai berjualan dan menuju pulang ke rumah. Lalu sesampainya di rumah, Jungja mendapat kejutan dari kedua anaknya, Hayul dan Enyul. Namun pada saat Enyul merekam momen bahagia itu, datang suatu sosok dan memberitahu bahwa 5 hari lagi, tepat pukul 15, Jungja akan menghadapi kematian. Lalu kita diperlihatkan seorang streamer dengan kedok tengkorak dan berpenampilan aneh, yang selalu mendukung sekte kebenaran baru, namun caranya sangat anarki. Ia adalah salah satu anarki dari Arrowhead. Hingga ia memperlihatkan video seorang pria yang dianiaya karena mencela ajaran hidup baru. Keesokan harinya pun, korban penganiayaan itu datang melapor, dan menemui detektif Ho, atau Paho. Ia juga didampingi oleh Hejin selaku pengacara. Selanjutnya kita berpindah kepada anak muda selaku penganiayaan, yang ternyata berhasil ditangkap tapi hanya sebagian. Para anak muda itu tak terlihat menyesal, malahan gak ada sopan santunnya sama sekali. Lalu kita kembali pada Pahon dan korban penganiayaan, dengan ditemani pengacara Hejin. Ia menilai bahwa Arrowhead akan semakin brutal dan melakukan kekerasan untuk melancarkan tujuannya. Ya, seperti yang bisa ketahui, Arrowhead sangat mendukung sekte kebenaran baru, namun mereka mendukung dengan cara yang anarkis. Pahon terlihat pusing dengan kasus ini, dan akhirnya ia hanya memberikan nomor telepon kepada Hejin dan korban penganiayaan itu agar bila ada sesuatu informasi berguna bisa menghubunginya. Perbincangan dilanjut pada saat bapaknya yang dianiaya lanjut membahas dan menanyakan kepada Pahon tentang makhluk besar yang sering mengeksekusi manusia. Namun Pahon dan Hejin hanya bisa terdiam. Dan kita kembali pada Junsa yang mendatangi tempat Hejin, yaitu Sodo. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke neraka. Sejenak semua terdiam, dan akhirnya mereka memperlihatkan video pada saat suatu makhluk menyampaikan waktu kematian Junsa. Hejin pun terkaget. Dan episode 1 pun selesai.